Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini tema pembelajaran kita untuk kelas 6 yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Wow, judulnya panjang ya. Oke, tidak apa-apa. Walaupun judulnya panjang, kita nanti akan lihat satu persatu ya. Nggak usah khawatir. Oke, nah anak-anakku, kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarlah kami untuk memahami panggilan serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Karena tema kita tentang Tema kita tentang gereja, maka pertanyaan yang pertama yang harus ditanyakan adalah, siapa sih gereja itu? Ayo. Jadi yang namanya gereja, mungkin kalian bisa mengatakan ya, oh gereja itu sebuah bangunan ya, tempat ibadah umat Katolik. Betul ya. Jadi gereja itu juga sebuah bangunan. Tetapi kita harus ingat bahwa tema pembelajaran kita ya bukan gereja yang menunjuk kepada bangunan, tetapi yang akan kita pelajari adalah gereja yang menunjuk kepada kumpulan umat beriman kepada Kristus yang memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan ya, sebagaimana tubuh dari kepala. Jadi kepalanya siapa? Kepala gereja adalah Kristus sendiri ya. Jadi kita merupakan suatu kumpulan orang beriman kepada Tuhan Yesus ya, yang memiliki satu kesatuan dan tak terpisahkan. Nah, jadi kita ya harus semakin menyadari bahwa hidup menggereja itu merupakan panggilan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi untuk melaksanakan tritugas gereja. Apa sih tugas gereja? Ya, yang pertama itu kita ketika dibaptis kita harus bisa berperan sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Nah, inilah peran kita ketika kita sudah dibaptis sebagai anggota gereja. Dan Kristus melibatkan kita murid-muridnya. Jadi anak-anakku, gereja terpanggil memang sekali lagi untuk mewujudkan diri dari komunitas atau sebagai komunitas dengan ciri yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ya, sesuai dengan judul pembelajaran kita. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, dalam melaksanakan tugas pewarta dan pelayanannya ya, gereja memiliki 4 ciri. Yang pertama ya, seperti judul pelajaran ini, satu. Apa sih maksudnya? Jadi ciri satu itu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah, menjadi satu tubuh ya, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus ya, bab 12 ayat 12. Dan yang kedua itu cirinya adalah kudus. Apa sih maksudnya? Nah, ciri kudus ini menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi kudus ya, seperti dikatakan Tuhan Yesus di Injil Matius. Dikatakan di situ, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Nah, maka perlu ya diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksudkan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apapun profesi kita, apapun cara hidup kita, ada yang hidup dalam rumah tangga, ada yang hidup sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam, frater, bruder, ya, kita semua dipanggil untuk hidup suci, ya. Itulah ciri yang kedua, yaitu kudus. Kemudian yang berikutnya adalah katolik. Maksudnya apa sih? Ciri katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Maka
gereja juga bersifat universal. Artinya apa? Artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik, ya, di seluruh dunia, dimanapun, ya, dimanapun setiap orang akan menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun mereka berada. Ya, sekali lagi, karena inilah ciri yang khas, ya, dalam gereja Katolik. Tata liturginya sama, ajarannya sama, ya, entah itu mau di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Flores, ya, Sulawesi, terus kemudian Papua, ya, dimanapun kita berada, ya, akan sama, bacaannya yo sama, liturginya yo sama, semuanya sama. Karena apa? Karena ciri universalnya itu, ya. Kita nanti juga tidak mengenal sekte-sekte atau pengelompokan dalam gereja, ya. Jadi kalau kita lihat di gereja-gereja Kristen mungkin ada, ya, ada namanya gereja Baptis, gereja Penginjil, gereja Tabernakel, ya. Ada banyak gereja-gereja yang mereka memiliki tata liturgi sendiri. Tapi kalau gereja Katolik sama, ya. Kalau kita misa di NTT, misa di Flores, misa di Ambon, misa di Sulawesi, ya, misa di Palu, di Kupang, di Medan, di Ambon, ya, semuanya sama, ya. Di Pangkalan Bun, ya, di Pontianak, di Papua, ya, sama. Tata liturginya mulai dari awal sampai akhir, bacaannya pun sama, ya. Nah, itulah kekhasan kita, gereja Katolik. Nah, kemudian apostolik, apa sih maksudnya? Ya, ciri yang terakhir adalah apostolik, ya. Dengan ini, ya, gereja mau menegaskan bahwa adanya kesadaran bahwa gereja yang sekarang ini dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus, ya, sebagai batu penjuru, seperti disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20. Ya, jadi gereja Katolik mementingkan hubungan historis, ya, turun temurun antara para rasul dan para pengganti mereka, yaitu para uskup, ya. Jadi paus yang pertama itu adalah Petrus. Kemudian diturunkan tahta kepausan itu kepada para pengganti-penggantinya, yaitu para uskup-uskup di seluruh dunia. Ini letak apostolik dari gereja Katolik, suatu yang diturunkan turun-temurun, ya, mulai dari gereja perdana, para rasul hingga saat ini. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, ya, bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Nah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anakku, inilah kutipan dari Kisah Para Rasul bagaimana menggambarkan situasi jemaat perdana, ya. Ingat, ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan, ya. Lihat cara hidup mereka saling berbagi satu dengan yang lain, ya, berdoa bersama, ya, memecahkan roti, ya. Itulah yang terjadi pada waktu awal-awal gereja. Nah, apa yang bisa kita petik? Jadi anak-anakku, gereja, ya, bisa dipahami, ya, sekali lagi sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Nah,
Ciri yang pertama disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya bab 12 ayat 13, menekankan ciri atau sifat gereja yang satu dan Katolik, ya. Tadi kalian bisa baca ya. Kemudian kalian juga bisa baca di Injil Yohanes bab 17 ayat 19, dikatakan di situ bahwa menekankan ciri gereja yang kudus. Nah, yang barusan kita baca tadi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 dan sampai 47, dikatakan di situ menekankan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, ya. Jadi bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi satu umat, ya, dan menjadi satu tubuh. Jadi gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Itu yang kita anggap sebagai tradisi gereja, ya. Jadi Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Nah, gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena setiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, ya. Jadi tadi juga sudah saya singgung, ya. Yesus sendiri berfirman, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa sekali lagi kategori kekudusan itu bukan dalam arti moral, tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruk tingkah laku, melainkan hubungan dengan Allah. Jadi sekali lagi, gereja bukan kumpulan orang-orang yang sudah kudus, tetapi dipanggil untuk menuju ke kekudusan. Nah, ciri Katolik ini mengandung arti juga bahwa gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian, menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Nah, sifat-sifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Ya, kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik, bahwa gereja dibangun atas dasar pewartaan para rasul dan para nabi, dan dengan Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Nah, anak-anakku, sebagai penutup pembelajaran kita, ya, silakan kita akan bersama-sama, ya, mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Jadi kita sudah belajar dari awal, ya, mengenai kita memahami apa itu gereja, bagaimana gereja itu dikatakan satu, kudus, Katolik dan apostolik. Nah, anak-anakku, kita akan akhiri dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Ajarlah kami untuk memahami panggilan-Mu, serta mampu mewujudkan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Nah, untuk memperdalam pembelajaran kita, ya, apakah kalian menangkap atau tidak, ya, yang saya jelaskan tadi? Nah, ini ada yang harus kamu kerjakan, ya. Yang pertama, tuliskan keempat ciri gereja. Nah, gampang lah itu, seperti judul pembelajaran kita, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian gereja bersifat satu. Beri contohnya. Tadi kan sudah dijelaskan juga, ya. Kemudian jelaskan pengertian gereja bersifat kudus. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Yang keempat, jelaskan pengertian gereja yang bersifat Katolik. Nah, silahkan dijelaskan juga. Kemudian jelaskan pengertian gereja bersifat apostolik, ya. Kemudian yang terakhir, jelaskan pengertian gereja. Nah, inilah yang harus kamu kerjakan sebagai pendalaman materi kita, ya. Semoga dengan pembelajaran ini kita sungguh-sungguh dapat menyadari diri kita sebagai orang yang sudah dibaptis, kita dipanggil untuk berperan sebagai imam, nabi, dan raja. Kita diajak untuk membentuk diri menjadi pribadi yang kudus, ya. Kita dipanggil menuju kesempurnaan seperti Allah sendiri adalah sempurna. Ya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang pelajar, ya, sebagai anak, ya, sebagai apa? Ya, sebagai anak-anak Allah, ya, harus bisa meletakkan diri sebagai murid-murid yang siap menjalankan apa yang Tuhan sendiri perintahkan. Oke, siap?
Nanti yang sudah selesai silakan kirim ya ke Bapak Ibu guru, ke suster ya, di foto kemudian dikirim lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom ya, atau Google Form. Silakan diselesaikan ya. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Kalau yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.